Halo sahabat sejiwa, dimanapun kalian berada, semoga kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat dan bahagia selalu. Di video kali ini kita akan berbagi bagaimana caranya untuk membuka pusat energi yang disebut dengan cakra mata ketiga. Kita sering mendengar bahwa manusia memiliki kekuatan tersembunyi di otak, yaitu dalam satu kelenjar kecil yang berbentuk kerucut. Kerucut ini mengalami pengapuran karena makanan olahan yang kita makan dan fluoride yang terkandung di dalam pasta gigi maupun air. Pada kesempatan ini, kita akan bahas secara rinci tentang cara menghilangkan pembekuan kelenjar pineal ini dan cara membuka pusat energi yang disebut dengan cakra mata ketiga. Dengan terbukanya mata ketiga kita akan merasakan tekanan di antara alis dan denyut nadi di tengah kepala. Tekanannya bisa sangat kuat, seolah-olah ada sesuatu yang benar-benar mendorong area itu. Hal ini sangat umum dan normal ketika mata ketiga kita terbuka. Ketika mata ketiga kita terbuka, maka kita akan merubah pola makan. Kita lebih sadar akan apa yang kita konsumsi. Tubuh kita memberikan kita signal-signal untuk menghilangkan zat-zat yang membuat kelenjar ini atau mata ketiga kita menjadi dorma. Tidak hanya itu, kepekaan kita terhadap racun meningkat dan kita menjadi tahu bahwa makanan adalah energi. Sehingga kita hanya menginginkan apa yang benar-benar membuat kita sehat dan kuat. Makanan dan minuman yang kita masukkan ke tubuh memiliki getaran tertentu. Maka dari itu, ketika cakra mata ketiga kita terbuka, kita hanya akan mengkonsumsi makanan dan minuman yang memiliki frekuensi yang sama dengan tubuh kita. Pengaturan pola makan yang benar adalah hal yang mendasar untuk perjalanan spiritual kita. Ciri-ciri terbukanya mata ketiga kita juga akan terlihat pada sudut pandang kita. Hal ini memberi kita kemampuan untuk melihat sesuatu melebihi dualitas baik dan buruk, tetapi melihat kesatuan dari semua hal. Ini memberikan akses ke kesadaran yang lebih tinggi atau dimensi lain. Tidak ada lagi pemisahan antara kita dan yang lain, antara pengamat dengan yang diamati, antara individu dan kolektif, atau antara pencipta dengan ciptaannya. Ini terjadi secara bertahap dan terhubung dengan perluasan atau pembukaan cakra mata ketiga kita. Kita akan memiliki kesadaran bahwa kita tak terbatas. Badan fisik yang kita miliki hanyalah kendaraan kita di bumi. Kita akan menyadari bahwa kita satu dengan segalanya dan bumi merupakan tempat permainan sandiwara di mana kita memainkan peran kita masing-masing menggunakan badan fisik kita. Terbukanya mata ketiga kita akan memberikan kita perubahan pola pikir. Kita terbangun dan melihat bahwa cara berpikir kita yang sebelumnya tidak berfungsi lagi. Kita mulai berpikir secara berbeda, cara berpikir lama telah hilang, dan hal tersebut tidak lagi bisa mencerminkan kenyataan yang kita jalani. Setelah kebangkitan spiritual, kita mulai memprogram ulang dan membersihkan pikiran kita, sehingga dapat mencerminkan cara hidup yang lebih sejati. Pada tahap ini, kita akan lebih sering mempertanyakan masyarakat dan media seperti TV, surat kabar dan media sosial, mempertanyakan kenapa kita harus mematuhi pemerintah, kenapa media hanya menyiarkan berita-berita yang menakutkan, mengapa sosial media dipenuhi dengan tokoh publik yang mengiring masyarakat ke gaya hidup palsu yang memuaskan ego dan lain sebagainya. Tahapan berikutnya, kita mulai mempertanyakan kehidupan
dan mencari jawaban kita sendiri tanpa menerima secara membabi buta apa yang telah diajarkan kepada kita. Proses transformasi mental dan reorganisasi dimulai kita menghapus ajaran lama, menggantikannya dengan kebenaran baru yang kita temukan. Semakin terbukanya mata ketiga kita, maka pikiran kita akan berkembang dan terbuka. Konsentrasi dan fokus kita meningkat. Kita mendapat kejelasan bahwa selama ini pikiran atau intelektual kita bukanlah siapa diri kita yang sebenarnya. Pikiran kita adalah pisau untuk membedah yang harus kita pegang dengan lihai. Ketika kita mulai memegang kendali akan pisau tersebut, kita dapat dengan mudah memahami konsep-konsep yang sangat rumit, khususnya ketika kita dibimbing oleh Roh. Kita dibimbing dan diajarkan kebenaran yang lebih tinggi. Komunikasi terjadi lebih cepat dan dengan cara yang belum pernah kita alami sebelumnya. Dan hal ini bisa kita lakukan saat kita melakukan meditasi. Transfer wawasan atau konsep yang baru juga bisa terjadi di alam astral saat kita tertidur, di mana pesan yang kita terima dapat berupa simbol atau warna, bahkan terkadang suara. Terbukanya mata ketiga juga membuat kekuatan fisik mulai berfungsi. Telepati sangat umum dan normal, bukan sesuatu yang kita lihat di fiksi ilmiah saja. Kita dapat merasakan apa yang akan terjadi di masa depan, mengetahui sesuatu tanpa ada orang yang memberitahu kita sebelumnya, merasakan emosi orang lain. Hal yang paling penting adalah intuisi tidak lagi hanya perasaan yang kita abaikan, tetapi merupakan alat yang mulai bekerja dengan tingkat frekuensi yang lebih tinggi. Sinkronisitas mulai terjadi lebih sering dan kita menyadari bahwa hal ini adalah cara alam semesta berkomunikasi dengan kita. Tanda terbukanya mata ketiga kita yang paling terakhir adalah kita dapat melihat segala sesuatu terkoneksi dan semuanya adalah satu. Kita dapat melihat melampaui identitas palsu seperti pencitraan ataupun nilai diri yang melekat pada benda-benda tertentu. Kita melihat semua pesan di media hanyalah propaganda dan strategi penjualan yang mengutamakan kepentingan segelintir orang, bukan kepentingan orang banyak. Semua yang dipromosikan oleh tokoh-tokoh masyarakat politis, pemerintah hanyalah menguntungkan segelintir orang. Kita tidak akan lagi menonton berita karena kita sudah tahu dan bisa melihat bahwa informasi yang diberikan hanyalah dogma yang membuat kita merasa ketakutan dan melupakan indahnya kehidupan di bumi. Terbukanya mata ketiga akan membuat kita menyadari indahnya momen saat ini atau the present moment, menyadari bahwa cinta dan cahaya ada di dalam diri setiap makhluk. Kita tidak akan lagi melihat semuanya berdasarkan wujud fisiknya atau materi semata, tetapi menyadari bahwa percikan Sang Pencipta ada dalam setiap kekuatan kehidupan. Kita salah satunya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua, untuk kita bertumbuh ke tingkat yang lebih tinggi. Terima kasih sudah mendengarkan video ini dan mohon dukungannya dengan subscribe, komen, like, dan share video ini ke saudara kalian, ke teman-teman kalian. Terima kasih. Semoga semua makhluk hidup berbahagia.